first dan secondnya juga sama-sama tinggi. Cuma ya untuk di patch sekarang second pick tuh punya keunggulan tersendiri. Dalam tanda kutip mereka harus terbiasa juga melawan hero-hero yang lumayan on meta nih. Let's say Fanny, Sun Shin dan sebagainya. Let's hear from the crowd. Make some Itu noise. dia Cici yang Yours truly. Buset, akhirnya menjadi prayo ya untuk dipakai dengan Navi. Karena dengan diambilnya Cici, mereka bisa mainin Baxia Kimi yang tadi kita bahas. Ya. juga. Apalagi, tadi yang mengagetkan, kenapa mereka nggak ngambil Cici juga gitu loh. Karena mereka sudah nge-ban Uranus, tapi mereka nggak prayo buat ngambil. Karena Iya, iya, iya. dengan mereka tadi mengamankan Lancelot untuk di awal ya Om ya. Langsung tidak tertebak tadi mau kemana itu arahnya. sekarang beda lagi nih. Karena bukan I Lancelot, shall forge my own. bisa jadi Lancelotnya diambil. Your Karena team bukan is ternyata. Wah, bagus Bahkan sekali. Lancelotnya ditawarin loh Om. Ya, dan menurutku Assassin ketemu dengan Arlott sakit banget ya di early game ya. Zoning dari Arlott dengan satu Fury Hammer atau bahkan full defense item juga itu tetap menyakitkan user Assassin. Tapi Gatot Kaca yang dipilih bersama dengan siapa dulu nih sekarang? Pemain Assassin kan sudah ada Arlott nih. Karena bicara soal head to head di laning phase ya berjumpa dengan Cici juga. Arlott sebelumnya masih cukup strong lah bisa dibilang. Tapi Arlott di sini maksudnya kategori masih flex. Karena kemungkinan juga masih bisa dipergunakan sebagai roamer lane. Gimana kalau Baxia nih? Masih open juga kan Baxianya? XP-nya From udah ada cinder to damage. flame, Tapi I've ternyata shed Selena the ashes of the past. Wow, ini power pick seperti dari Ukir ya. Karena Selena sebenarnya tuh di luar radar. Dan oh ya, by the way ada combo yang enak juga. Gatot Kaca Selena, Unbreakable, punya range yang lumayan jauh. Dan efek tahunnya itu cukup ngebeli waktu sampai row dari Selenanya ini melesat. Nih, kayak banyak combo lah bisa dipakai dengan Navi sekarang. Curtain Call, EOG, terus ya tadi antara Selena dan siapapun nanti. Lancelot ternyata. Assassin ya masih untuk RRQ. Dan ini harus berhati-hati Lancelot ya. Karena yang mau di burst siapa dulu nih? Karena itu Cici tebel, Gatot Kaca juga tebel. Kita menjadi dua Selenanya hero. lincah. Bener. Kan menjadi hero-hero yang menjadi pengalihan isu lah. Dan menunggu lah. Kita harus menunggu dari Navi sendiri siapa yang terdekat. Akhirnya nih. Oke. Sementara Ben di fase yang kedua. Mungkin mulai target RRQ dia bisa tutupin dulu nih jungle-junglenya. Yang nggak enak mungkin match up sama Lancelot. Salah satunya gue bisa bilang Assassin enak untuk lawan Lancelot. Joy. Dia punya dash yang banyak juga, menghindari Thornrose, menghindari Phantom Execution. Itu kayak menjadi hal yang lumayan mudah lah sebenarnya untuk Joy. Tapi ternyata Fredrin, jungle tank yang gak lepas ya, gak lekang oleh masa. Your team is Ya, dan banished. bahkan respect ya untuk Moskov yang menjadi MVP di game yang pertama tadi. Tidak tersentuh sama sekali juga dari Toei. Masih ada Hayabusa kalau mau mengambil resiko sedikit buat Navi. Karena Hayabusa bisa melompat untuk mencari Parsha ya. Tapi resikonya pasti ketempel dengan Arlott ketika progres untuk mendapatkan turtle ini akan sangat menyulitkan dia. Jadi kalau mau ban satu tank jungler lagi ya, menurutku Baxia pun masih oke ya. Kalau memang Navi akan bergantung terhadap mereka nanti. Ya tetap ya Bisa. kita bahas tadi di game pertama Fredrin apabila ada Your Lancelot. team Tapi is banning. RRQ langsung respon cepat nih Om. Keluarnya di game yang kedua mereka ambil Lancelot. Mereka ban langsung ke Fredrin ya. Hayabusa juga yang di-ban ya. Sedangkan siapa nih kalau kita bicara yang lain lagi nih ya. Selain daripada Hayabusa, ya Guinevere udah oke lah. Kalau memang habis kena hotfix yang kemarin dengan pasif 3 kali hit langsung bisa penuh dia. Itu juga enak tau. Kalau misalkan ngomongin Guinevere ya, setupnya tuh jadi lebih gampang. Even dari Special Mega Senil miss, dia tetap akan bisa maju. Tapi band terakhirnya nggak kalah bagus, Grok ya, sempat debut kemarin kan di MPL dipakai sama Ido, itu langsung di ban juga. Sementara Harit kayaknya memang ketika ada Lancelot di jungle, pasangannya nih sama Harit Wolfie itu enak banget ya. Your team is Tapi picking. bener sih, Clip. Joy. Lumayan enak nih untuk bisa langsung tabrak-tabrak ke belakang juga kan, nyari Parsianya ada di mana. Haritnya juga mungkin. Dan Granger untuk bermain sedikit lebih safety. Ya. Tapi resiko nggak sih Om ini ada mereka mengambil Joy tapi tepat di seberangnya itu udah ada Arlott loh. Kita tahu bagaimana Joy yang sekarang kan. Tidak ada imunitas kehitaman dulu lagi. Dia masuk Betul. jadi kipas gimana Go nasibnya? back to your crypt with your minions. Ya, dan bahkan last pick dari RRQ nih ya. Bahkan sekarang Tigreal. Tigreal lagi. Gimana? Yep. Sulit lumayan. nggak sih ini? Harus timing masuknya pas banget sih Pak Pulung. Kalau sampai ada miss timing atau putus nanti dari rhythm of view-nya pasti bakal bahaya buat Navi. Oke, Kayaknya bahkan draft kalau gue yang cukup ngelihatnya, resiko nih. gini sih, mungkin kalau untuk Joy-nya ya dia bener-bener akan ngincer backline-nya only, ngincer Parsha, ngincer Harit, paksa gimana Tigreal-nya nggak buka duluan tapi ngejaga. Nah, ketika momen Tigreal ngejaga, Cici, Granger, dan Gatot Kaca makan depan, itu enak banget.
Tapi kita lihat sesaat lagi nih akan seperti apa lagi pertandingan di game yang kedua. Apakah ini akan berakhir atau memang disamakan dulu kedudukannya oleh Navi. Jadi langsung saja game yang kedua kita berangkat menuju ke Land of 5 Down. seconds till the enemy Ya, reaches karena the Land of Down lah battlefield. yang akan Smash them. menjadi saksi bagi game kedua kita. RRQ di game pertama tampil dengan sangat-sangat baik, tapi Welcome to reset Mobile dulu nih. Legends. Sekarang tukeran kan, Assassin Lancelot dipegang sama teman-teman dari RRQ. Ya, dan ya kita harus melihat nih sebenarnya untuk tempo permainan dari Selena itu sendiri kan. Kita tahu ini hero yang lumayan serem, apalagi kalau sampai mendapatkan kesempatan snowball. Itu yang harus kita nantikan dari Navi, apakah mereka sanggup untuk membuat skenario di mana Ukir bisa snowball dengan Selena aja atau minimal dapetin first blood lah di bawah Tapi menit kalau yang gue kedua ya tambahin, sebelum adanya. dikit Om, kalau Selena itu serem dalam tanda kutip kalau row-nya kena. Nah, kalau misalkan nggak kena, itu juga agak susah loh, karena deliver damage Selena dia by range. Tapi ini adalah set talent emblemnya yang memang sudah digunakan oleh masing-masing tim. Yap. Lumayan sadar sih ya dengan Mage Emblem dan juga Rapture untuk jungler dan juga mid ya Ukir dan juga bersama dengan Andoriu. Builder's Blessing pasti dipakai untuk bisa membuat Selena ini lebih mobile lagi atau punya mobilitas tinggi untuk bergerak entah ke EXP nanti atau bahkan untuk ke Gold Lane. Sedangkan ternyata ada Festival of Blood yang dipakai oleh Shive agak sedikit bermain semi defensif Navi. Ya, dia nyari sustain landingnya kan. Sementara untuk dari Tigreal-nya Idok nih seperti biasa nih, klasik dari Idok, pull yourself together. Dia bisa flicker dengan lebih cepat nanti, apalagi kalau dapetin stack Idok. Gue sakit banget Idok. Wow, Idok masih berhasil selamat Idok untuk kali ini. Sekarang Andoriu masih stay there tersebut dalam bisa arrow-nya connect. Zunes menjadi korban. Masuk dari titik buta tadi, row yang hadir dari bagian belakang. Gak expect pastinya dari Zunes. Pas banget juga momennya di mana Turtle muncul, so Navi mereka akan setup lebih cepat. Ya, dan mereka berhasil harusnya untuk bisa mendapatkan ke arah satu turtle yang pertama dengan tadi setup dadakan ya. Pokoknya kalau ada Selena setup dadakan aja, siap aja pokoknya orang-orang. Ya. Apalagi tadi tumbangnya juga hampir di menit yang kedua ya. Jadi tidak ada kesempatan tadi untuk Zunes mungkin bisa join lagi sehingga Turtle emang harus diberikan. Dan itu Selena sangat cepat untuk bisa membantu pengambilan dari Turtle juga. Dan audience prediction kita ternyata jatuh ke tangan RRQ nih ya untuk prediction di game yang kedua. 76% Lim. Oh, mungkin karena dampak dari game pertama Om. RRQ mendominasi habis kan. Jadi ya pool dari suaranya juga akan berpindah. Cuma di game kedua nih Ukir Selenanya juga boleh-boleh nih. Dia selalu bisa melepaskan arrow dari titik-titik buta pemain-pemain RRQ loh. Contohnya kayak tadi dari belakang. Dari area RRQ-nya sendiri yang gak akan expect akan ada Abyssal Aurora di bagian sana. Dan ketika ada Selena, mid-nya ini enak banget Om. Mereka menang kiri kanan. Main control ya yang kita lihat sekarang juga bagaimana trappingnya untuk membuka vision juga dan lihat betapa akhirnya dari pemain-pemain RRQ harus ngambilin trapnya juga selain daripada harus bisa menghindari arrow yang dilepaskan dengan Ukir nanti Pak Pulung. Yap, Idok udah level 4. Idok siap untuk bisa menyedot siapapun nantinya ya. Dengan satu implosion yang emang dia milikin, tapi si V masih stay, masih nyaman, aman, tentram, damai di dalam landing yang dia punya. Kayaknya ditahan aja sih implosionnya kalau memang gak dapetin momen untuk makan kena banyak ya. Kayaknya begini nih. Yap. Zunes cepat yang lain. Zunes berhasil kah? Tapi satu terakhir. Zunes selamat. Wow, Zunes. Permainan yang cukup baik tadi ya. Timing puncher yang sangat-sangat perfect. Membuat dia gak tumbang sama sekali. Tapi baru lagi nih Om. Bukan Genius Waduh. One, bukan Starlium, tapi Concentrate Om. Iya. Atau ngincer untuk lifesteal ternyata nih. Tapi Karsnya memang benar-benar langsung pressure juga EXP yang tidak akan diberikan kesempatan untuk bermain lebih luas apapun. Oke, tapi Andoriu tidak mau maju. Terlihat Res yang memang sudah standby loh. Sudah standby dah. Oke, ini kalau kita lihat dari setupnya sebenarnya Idok masih ada implosion. Panas Slash. Dia bilang, sakit banget Pedro Astrakan. Dia langsung dikeluarkan namun di depan ada berbeda Idok. Menjadi satu orang yang benar-benar ngedempetin bola ke arah dari Afro. Mereka belum menyerah. Mereka mencoba untuk bisa mendekatkan dirinya ke area dari Turtle. Habis lalu dilemparkan. Ada apa terlakukan yang mendapatkan Turtle tersebut walaupun lagi di track masa dan sekarang Andoriu coba lihat. Andoriu terjebak di tengah-tengah player dari RRQ dan selesai. Hanya menjadi notifikasi. Afro itu dia tadi OG dan Retribution yang under pressure bisa gue bilang dari Zunes membuat akhirnya miskalkulasi dan ya memang Navi ini kuat banget loh ketika momen-momen objektif Turtle ataupun Lord dan sebagainya Om. Ya mereka kayak ready banget ya untuk pengambilan objektif seperti itu. Tapi
Tapi RRQ juga mereka cukup banyak invest pemain ya. Jadi secara kuantitas kita melihat tadi RRQ mereka sangat menang. Karena bahkan Toy juga join untuk turtle yang kedua. Jadi sejauh ini Navi mereka masih cukup bisa berimbang di early game. Tinggal bagaimana apakah kembali nih arrow dari Ukir bisa kena ke siapa dulu targetnya. Karena Shive lumayan lepas tadi untuk di bagian top ditinggal dengan Toy, Pak. Nah, ini yang gue maksud tadi nih Om. Karena Waduh. kita sempat bahas War X dari Lancelot kan. Kalau pakai Fury Hammer jadi lebih lama. Zuneski nggak pakai Fury Hammer Om. Ya, Dia langsung nah ke War X sekarang, dan jadi duluan. ini sekarang retrinya udah dipakai loh. Untungnya gagal tadi diganggu oleh Idok. Sebentar sekarang Federasi depan berbeda. Ukir ya masih berusaha untuk dia juga berhasil untuk menyelamatkan diri. Vengeance tadi terlihat dari Rest. Hampir terjebak di area outer turret mid. Masih ada flicker tapi ya mau nggak mau harus dikeluarkan juga. Dan sekarang lihat gempuran dari RRQ menuju ke arah gold lane. Yap, Slive tertekan, Slive dalam bahaya. Slive benar-benar disambangi oleh dua player sekaligus. Zaman Force tadi terlihat di area dari gold lane. Cuman nggak ada korban sama sekali ya. Bahkan sekarang lihat dari RRQ mereka mau motion mapnya. Yap. Tarik lagi walaupun nggak ada korban. Oke, Zunes, 1v1 situation, Phantom Execution kembali lagi menuju ke area aman dari Zunes. Ini match up yang cukup ini ya. Dengan tempo pengambilan objektif saja. Yang kalau kita lihat semuanya coba untuk dimainkan dengan RRQ. Karena Shive-nya memang di pressure. Bahkan untuk top turretnya harus hilang sekarang bagi Navi. Tapi setup di turtle. Ini mungkin yang diincar dengan Navi adalah menang di turtle. 3 turtle. So far Ya. ya sudah dapat 2 dan incar untuk Karena 3 Rins, ada Abyssal Trap juga tadi langsung dikeluarkan. Sementara sekarang di area tengah coba lihat Zunes. Hampir saja. Tapi tidak ada lagi Tonros dan berhasil solo kill tadi dari Andoriu. Zunes harus merasakan akibatnya. Bahkan final slash terlihat tadi di area dari Rifan. Dan sekarang kayaknya sudah join ke dalam pertempuran PDS. Lagi dikombinasikan dengan zaman Force. Tarsnya pun masih berhasil selamat tapi tidak untuk waktu yang lama. Apro gagal untuk bisa melindungi. Sementara Ukir masih ngeker dari kejauhan. Itu dia Rins yang dapetin free hitnya. Dan sebelumnya juga ada momen yang gue bahas di mana Rhythm of Joy bisa mengejar Ido. Oke, Idok, sebentar sekarang coba lihat Resnya pun terjebak. Resnya diambil, Abyssal Arrow-nya connect karena Rins mau tidak mau Purify digunakan. Masih aman dan sekarang lihat turtle-nya nggak akan dilepas walaupun pressure dari Idok pun visionnya tetap terbuka dan RRQ bisa contest kali ini. Yang sekarang pertempuran akan kembali terjadi. Afro-nya sempat untuk bisa mengeluarkan apa lalu Guardian. Connect dari arah dua player tapi sekarang Afro-nya malah langsung menghilang. Turtle belum jadi milik siapapun. Zaman Force mungkin sesaat lagi akan selesai impact-nya. Tapi turtle-nya berhasil diamankan oleh Zunes. Rins yang berhasil untuk kabur. Andori untuk bisa mengejar tadi ke arah dari Toy. Dimana Toy-nya sekarang masih berjuang untuk bisa menyelamatkan dirinya satu terakhir. Tapi Toy gagal untuk bisa kabur. Kejar Res mendadak hadir. Andori down. Timing flicker yang begitu baik dari Res karena pertukarannya terhadap Andori. Dan lihat pergerakan Zunes cepet banget. Dia langsung clear ambil orange buff-nya. Bahkan bawahnya pun Ada ini. dikontrol. Walaupun hati-hati, Oke, Scar sama sakit sekali. juga nih. What? Loh. Waduh, dan connect pula Zunes. Hero has been slain. Spear of Destruction di game yang pertama dibalaskan dengan Abyssal Arrow yang mengenai juga ke arah junglernya. Jauh loh itu Tapi tadi. ini lumayan sakit juga ya ternyata untuk Karcha sendiri yang sanggup untuk head to head berhadapan dengan Assassin, berhadapan dengan Lancelot yang sudah ada di level 10 juga. 3 kali tumbang untuk Zunes. Dari gold gap-nya sudah mulai bisa dikejar juga tadi ya. Mungkin agak sedikit timpang tapi akhirnya sudah mulai bisa dikejar berkat pastinya Selena ini. Dari Abyssal Arrow yang bisa connect secara terus-menerus juga. Dan bahkan mereka punya badan yang rela untuk tumbang Apro juga. Jadi lama pastinya progres untuk menumbangkan Apro. Dan Karsnya sudah mulai bisa menggangin hero-hero. Terlepas daripada itu tank, bahkan untuk Assassin sendiri pun itu damage-nya dia sangat berasa sekali. Ya untuk Farlane-nya pun masih belum ada adegan-adegan manjangin lane ya dari keduanya. Buset RRQ deh. masih biarin Haritnya farming, dari Zunesnya juga belum kontrol dari landing jauh. Dan gue rasa memang akan ada teamfight di arah mid. Siapapun yang ngebongkar midnya duluan, mereka akan lebih untung. Yap. Apalagi dengan menggunakan Selena kayak begini ya, ofensif bagus banget tapi sekarang Idok kurang ke kiri sedikit tadi Idok ya. Kiri dikit Anginnya kedorong doang tadi. tadi kena. Anginnya kena. Wush, udah Wah. kena tadi. Anginnya udah berasa ya. Tapi itu dia. Tigreal dari Idok ini salah satu power pick juga loh. Jangan salah. Mereka sering banget mendapatkan kemenangan ketika Idok yang pakai heavy system, entah itu untuk backup ataupun untuk offense. Kita melihat juga Sarah, mungkin nih. dari Karcha sendiri yang hanya akan menunggu dulu nih opening kapan nih ya kira-kira ada closure yang mungkin bisa tercipta juga jadi dia baru bisa masuk nanti kapan. Yap. Oke. Sejauh ini masih standby semuanya, masih cukup adem ayem loh. Slow dulu tapi Idok ketahuan, Idok terlihat.
ini nggak boleh berhenti gerak sih. Sebentar aja berhenti gerak, tiba-tiba Ukir udah ngelepas Raulnya nih, ngedekat entah kenapa ya kalau Goldman itu lebih sering kena, lebih sering ngedeketin Ero. Niatnya tuh pengen kabur sebenarnya, gue juga tahu niatnya mau ngindarin, tapi malah ngedeket. Biasanya kayak gitu tuh kejadiannya. Entah Goldland, entah jungle. Tapi kalau jungle tank enggak, jungle assassin aja nih spesifik. Itu kayak ini ya, teori-teori hipnotis ya, sama kayak Franco juga kan biasanya. Tapi ya ini Magnet ada Lord om. yang Lord yang keluar yang memang masih jadi tarik ulur lah ya untuk Na'Vi juga. Kamu ngeliatnya sekarang Na'Vi kayak mereka strong Weh, banget weh, ya di If. Ukir Ukir, sampai flicker loh dia. ya. Dia pakai flickernya untuk kabur dan itu jadi satu informasi yang lebih mahal. Gue kalau udah denger flicker ya, entah kenapa di kepala gue langsung ada Rins loh yang flicker. Masalahnya Rinsnya Purify nih, Li. Bukan Makanya. Flicker. Itu yang bikin gue kayak udah kehipnotis gitu loh. Rins itu sering banget pakai flicker-flicker ke depan soalnya kan. Tapi Apakah ternyata Rins tadi akan menjadi Ukir. duta flicker, Lim? Duta flicker Hampir kah? sih. Hampir. Oke, di depan yang lain Andorio berhasil ditangkap oleh dua player langsung dan ini menjadi kerugian yang sangat besar. Mau tidak mau Lord yang pertama, apa yang akan terjadi? Bisakah mereka untuk mengganggu pemain dari RRQ bisa mengamankan ke arah dari Lord tersebut? Tapi 4 melawan 5. Sementara Na'Vi nggak akan berhenti, nggak akan kasih Lord ini secara free. Mereka mau tetap Turret has kontes. been destroyed. Yap, 15 detik lagi. Masih ada waktu yang cukup panjang untuk RRQ. Bisa mendapatkan karena Lord tersebut, tapi Lordnya kereset. Resnya berusaha untuk bisa maju. Karsnya menyisakan sedikit SP kembali. Tapi Federal Strike sudah terlihat. Lordnya harusnya berhasil diamankan dan Sunes berhasil mengambil Lord tersebut. Tadi mereka nungguin cooldown dari Retribution Yogi. Waduh, kena 2 orang tapi belum begitu berasa. Bahkan sekarang dibalikin kah? Res, final slash, terkena tadi ke arah satu player. Tapi Resnya berhasil mundur untuk Afro-nya menghilang. Sebuah follow damage yang begitu baik. Bahkan ada satu lagi sikat hammer tadi dari Idok mendorong mundur. Mendorong, masuk ke dalam satu tertarik. Tapi malah Idok yang menang harus menghilang. Idok dari sekian banyak pertempuran yang terjadi, Idok fokus untuk menangkap Sive di bagian belakang dengan informasi tidak ada Purify. Maka dari itu mata Idok itu nggak lepas dari Sive. Dia nggak peduli siapapun di depannya, yang penting Sive tertangkap. Yap. Jadi bagus banget ya. Kayak ngebuang flicker pun tapi yang tumbang itu adalah Sive Pak Bulung. Nih, bagaimana aja? Waduh, oke. Sementara sekarang Res, part yang lain. Iya, makan lele dulu lah sambil jalan. Blue team turret has Udah been biasa. destroyed. Cuma ini tim fightnya terjadi di dua lokasi yang berbeda loh. Midnya tadi ada pressure dari Andoryu, atasnya pun lagi didorong oleh teman-teman dari RRQ. Ini penguasaan map harus benar-benar jeli nih untuk keduanya. Tergantung sebenarnya dari Andoryu, jangan sampai juga dia kembali terpick off ya kan. Tadi sayang banget ketika dia lagi ada di bagian topnya ternyata dia digeng juga dengan dua pemain sekaligus kan. Tapi untuk real time victory rate-nya ya masih lebih besar kepada RRQ 69%. Angka yang bisa kita bilang cukup signifikan ya, hampir mendekati bahkan sudah melewati 70% sekarang. 71% untuk RRQ. Dan lagi-lagi kalau mau memanjangkan lane untuk Na'Vi ini harus bersiap-siap, Andoryu akan digeng-geng berkuatan juga Mas. Yap. Kembali ada Mayem, kembali turun tempo. Tapi Zunes, Zunes sudah siap menabrak nih, kita lihat. Akan menjadi milik siapa? Dari Purple Buff ini karena sudah standby, tapi barusan Purple Buff menjadi milik dari Zunes. Karsnya berusaha untuk bisa menghantarkan damage, tapi baru kemarin slash yang masuk dalam tubuh dari Sive. Sive-nya down. Kerugian begitu besar didapatkan oleh Na'Vi. Walaupun resnya pun menghilang, tapi Toy setidaknya untuk sekarang berhasil tadi mendekatkan jaraknya menuju ke arah Kars. Dan solo kill by Toy. Andoryu selamat. Andoryu solo konser terhadap Zunes. 1v1 situation. Phantom execution digocek. Tapi Tondos apa yang terjadi? Tapi base-nya terbuka lebar. Satu kata full. Maka sekarang Andoryu masih ada weapon kembali. Dari Toy-nya masih bermuncul untuk bisa mendapatkan kemenangan secara cepat. Ayo Ukirnya pun down. Dan wipe out. 2-0 harusnya bisa akan didapatkan oleh RRQ. Tapi setidaknya untuk sekarang masih ada Sive yang bisa defense kembali. Wah, gue bertanya-tanya kalau andai Toy tadi hit ke arah base-nya, apakah itu bisa menjadi endgame? Karena ini memang mulai muncul dan fokusnya mungkin call-nya atau comment dari RRQ-nya adalah kill orangnya. Oke, maka dari Toy-nya pun dia nggak fokus ke arah objektif. Cuma ya kita akan reset lagi.
Kita akan tarik lagi sekarang gamenya untuk lebih lama karena Lordnya muncul, harusnya akan dikontes nih dari kedua pihak, Om. Ya, betul. Tadi solo kill yang manis juga ya dari Andoryu sendiri tadi untuk bisa mendapatkan Zunes. Tapi ya sejauh ini kita melihat RRQ snowball effect yang mereka dapatkan. Mereka harus bisa jauh lebih lagi mungkin untuk memaksimalkan keunggulan yang sudah mereka dapatkan. Apalagi mereka punya Idok, mereka punya Tiger dengan Implosion yang dimana mereka bisa eksekusi siapapun yang sedang berjalan sendirian juga. Tidak perlu nunggu beramai-ramai ya mungkin dari player lawan. Tapi kita melihat perform Rest yang menurutku di game kedua ini sangat luar biasa dengan Armor dia. Targeting dia ke belakang langsung menuju ke Shive itu sangat mahal sekali dan itu membuka peluang tadi untuk RRQ bisa mendapatkan top base star dari Navi ini. Oke. Tapi dengan Lord sekarang yang mulai di setup, Karena dari karena dari Red bisa karena bertahan, tapi Red langsung menggila. Sementara sekarang, apa yang terjadi? Lordnya berhasil diamankan oleh Andoryu. Apronya pun menghilang, sementara Toynya masih menari, tapi tidak untuk waktu yang lama. Toynya berhasil langsung dilumpuhkan dengan sangat cepat. Idok tertinggal, ada satu Tonros tadi dari Zunes guna untuk bisa mengcover pergerakan. Andoryu save the day kali ini ya. Kita tahu Navi tadi mereka under pressure banget. Tapi ya ketika retribution dari Andoryu menang dapetin Lordnya, seenggaknya Navi punya nafas yang lebih panjang walaupun gue rasa Lordnya juga nih akan lumayan free. Mungkin dia Kars udah mulai mengawal. Waduh, Karsnya sudah mulai mendekat. Wah. Karsnya mau ngejar kah? Enggak ternyata, karena mereka pun kehilangan 3 player dan itu pun harus ditunggu. Nah, ya, tetap jadi Lord yang free sebenarnya, Om. Nah, tapi itu minimal sangat membingungkan juga ya. Dan kalau kita lihat dari replaynya Rest yang ternyata harus terkena Abyssal Arrow tadi dan di instant pick off secara langsung. Dan sementara untuk lini belakangnya diganggu ya. Karena ada Andoryu juga yang masuk lewat belakang tadi. Di Untungnya ya, sebuah gameplay yang sangat manis tadi untuk Navi juga di mana mereka maksimalkan bagaimana targeting dari Abyssal Arrow tadi. Dan baru dibilang, kita baru mention tadi, Rest ini bagus banget buat targetnya ke belakang. Ternyata kalau memang dia bisa di hold di depan dan tidak sanggup untuk menuju ke belakang, hasilnya bisa berbeda. Ternyata Navi masih ada chance untuk bisa menangin dari tim fight-nya nih. makanya nih. Pokoknya mata di Andoryu deh. Gue ngerasa Idok nih kalau memang dia susah untuk masuk ke belakang ya. Kenapa nggak coba untuk nge-backup aja, Om? Dia bisa untuk nempel ke arah Zunes loh, nunggu Andoryu masuk dan Andoryu. Licin. Selamat loh. Dia Andoryu ya. Licin banget nih. Oh. Kayak mau ditangkap pun lumayan sulit. Masih ada open vision dari trap demi trap. Tekan dari Ukir juga. Jadi lumayan masih terbuka lah. Dan map dari Navi sendiri masih cukup terang untuk bisa langsung ditabrak dari RRQ. RRQ bahkan yang harus lumayan sangat berhati-hati nih. Karena sampai sekarang sekali saja mereka misstep. Ini mereka akan kepanis dan itu pun pasti sangat besar ya. Karena untuk game time-nya pun ini sudah hampir di menit yang ke-18 nih. Iya. Respon time-nya bakal lama banget ini. Dan gue, row-nya connect lagi. Res masih berhasil pergi. Res sebentar, wow Zunes. Flicker tadi terlihat Phantom Execution. Masih ada Tonros. Namun sekarang waktunya untuk Toyka bergiliran ke mereka. Tapi Idok masuk Flicker itu begitu baik. Dan ini dia kombinasi yang langsung diluncurkan langsung saja. Mereka mendapatkan 3 player dari Navi. Sebuah hal yang begitu luar biasa dari Idok. Tanpa mengeluarkan Purify Toy, masih ready untuk team fight. Rins masih ready untuk team fight. Dan karena Lord yang belum ada. Andoryu, tangkap. Loh. Andoryu, apa yang terjadi? Menjadi penyanyi solo di atas tersebut, tapi Rins berusaha untuk bisa mengganggu. Namun, untuk sekarang harus merasakan akibatnya ke Federal Strike dikeluarkan, tapi masih berhasil digocek dan tidak. This is Rins. This is Rins dan game yang kedua milik RRQ. RRQ sang raja membuktikan kalau keunggulan Navi di awal harus berhenti sekarang. Vibes positif lagi-lagi dari Navi harus hilang dan membuktikan kalau memang RRQ punya progres. Percaya kepada bakat-bakat baru, perombakan baru RRQ 2.0 mulai mengguncang MPL ID. Wow. Tidak banyak perubahan Sebuah- pastinya ya buat Yap. Sebuah start yang baik lagi Om. Kembali diluncurkan, kembali diperlihatkan oleh RRQ Aussie. ya. Bisa kita lihat di sini bagaimana aksi dari Implosion yang dibuat dari Idok tadi. Menahan pemain-pemain Navi untuk bisa pulang dan bahkan ada aksi solo kill, ada duel 1v1 antara Mage dan juga Assassin yang dipakai tadi dan bisa dimenangkan dengan Rin ternyata. Saling gocek-menggocek. Ya, ini. Tapi tadi beda kondisi ya, karena memang dari Betul. Andoryu-nya udah nggak punya Electrifying Beats. Makanya kan kalau Battle Assassin ke Mage itu dia menang dari spellnya satu, kedua ya tadi dari cooldown yang emang udah dipancing duluan sama Zunes.
terakhir sih momennya Idok luar biasa ya. Datang, konsil, flicker, implosion selesai. Jadi notifikasi semuanya Navi. Notif. Langsung Pisah ya, lagi respon teamfight time-nya tadi. udah lama lagi. Yap. Respon time-nya udah lama banget soalnya. Udah masuk di late game juga kan tadi. Yap. Soalnya Lord cuma 70 detik. Mungkin Navi berpikir kalau oh udah sabar dulu RRQ akan setup di Lord nih. Ternyata enggak loh. Idoknya maju, nggak peduli Lord Idok yang bahkan. maju. Yang penting mereka punya follow up damage. Gas terus. Gas terus tadi. Rinsa juga momen yang terakhir luar biasa teman-teman. Dia benar-benar apa ya, ngebaying time, tarik ulur terhadap pergerakan dari Andoryu hingga pada akhirnya tadi Deleng berhasil untuk mendapatkan 1 poin kill walaupun base-nya emang udah disikat habis juga oleh rekan-rekan lainnya. Iya. Tapi Tapi kalau itu yang tadi Om sempat yang Toy-nya hampir end game. Kayaknya itu sebenarnya kalau fokus base bisa loh Om. Sebenarnya kalau hitungannya nggak salah ya, kayaknya bisa deh. Oke. Tapi mungkin mereka tidak mau ngambil resiko juga kali ya. Kalau mereka fokus ke base terus tiba-tiba ada salah satu yang bisa tumbang di sana akan cukup disayangkan juga. Jadi mereka lebih memilih untuk oke lah main lebih safe dikit aja. Call-nya pasti orang dulu daripada harus untuk ya take the risk dikit lah ya tadi. Karena untuk keunggulannya pun ya masih tetap unggul RRQ sebenarnya. Memang mereka mau Iya, ini cukup menarik. akan Memang flawless dari ya buat RRQ 2 kemenangan penuh nih bahkan. Karena kita tahu dari Navinya mereka berhasil buat bounce back, mereka menang dengan Yap. kelihatan sangat rapi, tapi berjumpa di tangan RRQ. Balik reset dari buat Navinya nih. Wah, setelan pabrik kah Om Wawa? Udah putus ya dari Navinya ya, dari vibes positif ya tadi yang gue bilang. Makanya mereka di minggu kemarin mungkin mereka bisa berpesta gitu kan, tapi mereka harus ingat minggu ke depan bukan cuma dari tim mereka yang berkembang, ada tim lain juga yang ikut berkembang dan RRQ salah satunya. Yap, tapi ini pada akhirnya ya bisa dibilang menjadi hal yang begitu baik lagi untuk Arakyoshi atas line up yang mereka turunkan. Ini bisa menjadi sebuah kepercayaan diri baru lagi kan untuk 2 line up terbarunya gitu loh. Tiganya oke, semakin kuat lagi. Yang 2-nya ini akan semakin pede lagi. Kenapa? Karena mereka udah mendapat kemenangan mereka akan semakin kompak. Kayak ke depannya kita lihat akan seperti apa nantinya RRQ. Terutama buat ya kalau dari aku pribadi ngelihatnya ini race yang sangat berkembang sekali sih. Tadi juga kan kelihatan bagaimana pergerakan dari race-nya untuk bisa nutup di belakang dan ini sudah mulai padu lah bersama dengan yang lain juga dengan Beyond dari RRQ. Yap. Cuman buat teman-teman semua yang lagi nonton juga nih teman-teman ya, biar kalian nggak puyeng-puyeng, mana tahu ini bisa langsung membantu membahagiakan kalian yang ada dimanapun. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan berbagi sesuatu. Langsung kali ini Bapak produser kali ya, boleh langsung kita munculin agar nantinya mereka ini semua berebut. Dah lupa deh. Kita akan bagi-bagi ya, kita akan bagi-bagi hadiah buat kalian semua. Jadi siapkan device kalian karena kita akan ngasih secepat-cepatnya. Makanya nih dari awal yang udah nunggu-nunggu itu harus ready terus. Nah itu tuh lihat kameranya udah mulai mengarah ke arah Langsung layar. scan teman-teman. Siap. Scan. 3, bentar lagi, sabar dulu, bentar lagi kalian bisa langsung scan. Nanti coba langsung laporan di kolom komen kalian dapatnya berapa gitu ya. Udah ya, oke 3, 2, 1, kalian hanya tinggal aja itu ya unduh aplikasi GoPay di App Store atau di Play Store buat kalian yang emang belum punya, langsung download sekarang. Terus buka kamera pada smartphone untuk scan QR code yang akan ada sesaat lagi. Jadi setelah kalian scan itu tinggal buka hadiahnya dan selamat menikmati saldo GoPay-nya. Nah ini nih QR code-nya akan dimunculin sesaat lagi kawan-kawan ya. Kita 3, 2, 1 silahkan munculkan. Scan langsung scan. Langsung scan. Kita boleh ikut nggak sih ini? Nggak boleh? Nggak boleh. Jangan Boleh dong. Ya, Pokoknya iya. nanti Kata orang-orang sih kesadarannya dong Pak Puluh. kesadaran. Ikut kayak sekali nih begini. Boleh, tapi nggak 5 boleh menit lagi banget. ya Pak Pulung ya. 5 menit Lah lagi. udah habis Mas. Udah habis. Kalian di kolom komen laporan langsung guys. Kalian dapatnya berapa? Coba kita mau lihat ini. Kita bacain nanti komen-komen kalian ini yang dapatnya berapa gitu loh. Ya, coba laporan di kolom komen. Ayo. Biasanya kan yang ini kadang yang bisa dapat jauh lebih cepat itu adalah teman-teman yang langsung datang ke arena kan. Cuman sekarang karena kita masih online, ya kalian yang di kolom komen nih kesempatannya imbang semuanya.
Iya. Oke. Ayo yang telat tadi mundurin dikit ya, terus kalian langsung scam Yap. lagi. Jangan sampai ketinggalan karena wah itu lumayan banget loh. Kita setiap MPL bagi-bagi GoPay. Kapan lagi Sangat, datang ke sangat. arena atau online dapat GoPay? Nah. Lumayan, kan? Ya. Oke, let's see akan seperti apa lagi perebutan poin ya dari match lanjutan. Tapi sabar dulu teman-teman. Match yang ini juga bisa kita bilang ini Navi. Apa yang terjadi nih lagi Lim? Kalau emang dilihat sedikit saja Lim. Mungkin ya dari Navi ya. Gue ngeliat mereka tuh masih ada di vibes yang terlalu membara sih. Mereka merasa Oke. kayak mereka tetap masih bisa kok menangin gamenya kayak kemarin siapapun lawannya. Dari segi mental benar. Tapi sorry to say dari segi hero mereka nggak bisa menganggap semuanya itu bisa mereka tumbangkan. Sedangkan RRQ menurut gue juga udah pakai konsep dengan permainan ya match up hero nih di atas dari mechanical. Jadi mereka menganggap semua player MPL itu mechanicalnya sama. Mereka respect semuanya dan ya mereka hanya mau team fight, hanya mau pick off itu ketika unggul jumlah atau ada aspek-aspek lain. Iya nggak sih Om? Ya bisa dibilang kayak gitu sih. Kalau aku sih lumayan setuju sih. Paling dengan ya sedikit penambahan lah ya mungkin dari blue side-nya nih kalau kita lihat memang rata-rata red side yang lebih besar. Apakah memang sudah waktunya juga untuk Navi sendiri mempertimbangkan kalau memang mereka mau bermain kayak yang lebih mengejutkan buat lawannya. Ya. Mereka bisa last pick-nya misalnya ke Selena atau yang kemana, atau mereka bisa mainin di red side-nya atau di last pick atau 2 pick awal yang memang cukup mahal loh sekarang. Karena kan 2 pick awal lumayan banget jadi meta yang sekarang kan banyak yang lepas-lepas gitu. Dan bahkan tadi kalau kita lihat meskipun titiknya diambil, lawannya ini langsung ketemu dengan Arrow juga kita bilang kayak dari match up di laning-nya aja ini sebenarnya masih bisa 11-12 apalagi untuk team fight-nya fokus ke belakang langsung itu sangat enak tadi dan mengenakan lah sebenarnya buat Arrow juga. Jadi ya kita bisa bilang juga tadi RRQ ini mereka solid lah dari draftnya kan, draftnya mereka kan draft yang kayak pun di lawannya mau apa mereka kayak ngerespon. Yep. Nggak cuma dari draft Om ya, emang follow up-nya juga tadi tuh luar biasa kan. Jadi Idok sekalinya maju, Idok sekalinya ingin bikin pergerakan ya dia yakin gitu loh. Teman-temannya siap untuk bisa memberikan follow up. Kalau main sama Lim, kalau kita lagi nge-rank berdua, apa Lim bahasanya Lim? Hashtag-nya tuh selalu ada follow up. Jadi harus Nah, itu dia, ready. Momen itu diciptakan nggak bisa milih-milih waktu Pak. Itu tercipta dadakan. Jadi lu harus selalu ready. Lu tahu tadi yang selalu ready siapa nggak Pak Pulung? Siapa itu? Rest 7 itu dia Rest selalu ada loh. Udah diprediksi sama Coach Viel tadi. Tapi memang Berarti performa Arnoldnya sih nggak hashtagnya bisa. apa? Hashtagnya Selalu selalu ada? Selalu ada Follow follow up. Harus ada. Nggak boleh nggak ada ya kayak Rest 7 tadi tuh. Wah sempet ada momennya tadi ya. Kalau misalkan tadi masuk ke highlight kita ada dia solo kill ke arah Sive loh. Dia coba masuk Ya. terobos sampai belakang sendirian dan dia dapet kill ke arah Sive. Itu kalau masuk ke sosmed 7 hari itu nggak hilang. Buset ya. FVP 7 Tapi hari emang tuh ya. kan tapi emang kayak hero dari Arrow sendiri tugasnya seperti itu kayak masuk ke belakang target-target yang ringan apalagi dengan defense item pun damage-nya masih berasa sekarang kan kayak harus full item damage gitu baru dia bisa gede. Gak juga kan. Soalnya gue ngeliat Arnold kan rata-rata dia nungguin momen final slash kena 3, kena 4. Kalau tadi Yap. kayak gue berasa itu Arnoldnya emang jadi Lancelot kedua tadi. Bareng sama Junes, jadi ada 2 Lancelot di game tadi. Oke. Ya. Sementara itu ya di dimensi yang berbeda juga mungkin pemain-pemain dari Navi yang entah mereka juga harus kembali mengeluarkan lagi chemistry yang mereka punya. Mereka juga harus menahan api yang menggebu-gebu. Kenapa? Karena di luar itu semua ya gue ngobrol sama beberapa pemain Navi. Mereka tuh bahagia loh Om. Ataupun kedatangan 2 player dari luar ini gitu. Kenapa? Karena insight-nya banyak banget. Terus mereka juga orang yang bukan orang yang susah untuk berkomunikasi gitu loh. Mereka siap untuk berkomunikasi. Sama seperti kita sekarang yang siap juga untuk berkomunikasi dengan pemenang kita nih. Let's go nih ya. Apa nih? Kita Let's langsung go. berangkat ke RRQ dan Boy sama Idok ini dia. Halo. Halo, apa kabar? Apa Idok. kabar nih? Sehat semua nggak? Sehat, alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah. Idok, gimana tadi momen terakhir yang kau katakan itu? Itu komunikasinya seperti apa tadi Dok? Ini follow up-nya bagus sekali deh teman-temanmu ini. Cuma teriak aja aku lihat gua.
Ah, teriakan itu udah wajib tuh ya lihat gua ya. Udah pasti Le. Mantap kali Le. Ini ada lagi yang bertanyakan dari Romo ataupun Lim nih. Oke, boleh. Nih. Tanyain dong Toy, untuk game pertama tadi tuh Moskopnya bisa predik tembak pakai ulti ke Lancelot gimana itu Toy? Ah enggak, itu mah hoki aja. Hoki itu. Yang benar. Yang benar Toy. Ya serius, hoki aja tuh. Tapi match up sama Sive susah gak sih landing? Susah. Kenapa Susah tuh? banget. Tapi Apa? Susahnya kenapa tuh? Susahnya karena si T kan bisa dibilang powernya di harit banget kan. Jadi susah lawan dia. Nah, Oke. Om lanjut silakan Om. tapi pertanyaan satu sih, kan tadi katanya Toy itu susah nih ya buat ketemu dengan Sive. Menurut Toy sendiri, Toy gak digengking sama sekali sama Navi, kenapa tuh? Apa? Coba suaranya kecil. gimana Om? Kok tidak digeng sama sekali dengan pemain Oh. Navi? Emang rotetnya Navi ini cuma seputar EXP, jadi kamu cuma 1v1 aja tuh di gold lane. Ya karena mungkin tim kita atau mereka ya fokus di trial mid sih perangnya. Mungkin kayak gitu. Oke. Nih, Tapi- untuk Toy dan Idok ya. Gimana nih Nah, boleh. tanggapan kalian dengan Reseven tadi main Arnold rasa Lancelot tuh? Apa call-nya dia tadi? Nanti dia kami suruh bebas ya mainnya. Menjadi Oh, dia gitu, tadi dia minta solo lanci, tapi dikasih Arlot. Ya udah, Arlotnya kayak lanci tadi. Iya dia sempat solo Oh, kill enggak, kan tadi ke Berarti res Harit. bebas tadi mainnya ya Le ya. Bebas Bebas kan Le. tuh? Iya, Le. Mau kayak mana, kok mau lari kemana bebas tuh ya. Bebas. Bebas, Kami ikut tapi, dia Le. aja, Le. Nah, tapi Le ini Navi kedatangan 2 pemain luar nih Le. Gimana tanggapanmu ke mereka itu? Ya dua player luarnya berpengaruh lah dari segi gameplaynya buat ngerangkul yang 3 yang lain sih. Jadi Ya. banyak perubahan di gameplay Navi. Ah, Oke. Tapi ketemu dengan 2 PH tadi kan, ini mengangkat gak sih Navi secara keseluruhan? Kan baru perdana nih ketemu nih. Menurut kalian ada chance nggak mereka lolos ke babak playoff di Navi? Oke. Buat chance masuk playoff sih ada. Soalnya kan bisa dibilang mereka baru main 2 match kan. Belum Ya. begitu kelihatan banget lah. Mungkin butuh beberapa match lagi untuk mereka bisa bangkit. Keren. Oke, ini terakhir nih, Le ya. Jadi di Navi tadi ada 2 orang baru. Kalian juga nih kan ada 2 orang baru. Jadi lebih kuat mana, Le? Lebih mantap mana? 2 orang baru Navi apa 2 orang baru anak-anakmu yang sekarang? Wah jelas dong. Jelasan anak baru kami, Le. Semua tuh- ngeri kali. Kasih tahu, Le. Nih. Sama semua kalau kuliah tuh diaturin sama Junes lah kita. Junas Junes yang tuh gendong. good banget. Wow, beban Zunes ditambah lagi ya. Oh, sebelum closing boleh saya thank you juga dong sama teman-teman Kingdom yang lagi nonton. Kingdom, Le. Ada yang mau kau sampaikan nggak? Buat Pesan Kingdom. War Kingdom ya? Buat Ya, Kingdom. pesan-pesan War Kingdom tetap dukung kita terus. Besok ada match lagi ya. Terima kasih yang udah dukung. Ah, mantap kali. Sehat-sehat kalian, Le ya. Sehat-sehat Toy ya. Salam Makasih, Le. baik. Makasih, Le. Sehat-sehat juga, Bapak Le. Bos Semangat, juga. Le. Semangat semuanya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu Semangat, kembali semangat. secepatnya ya. Amin. Bye-bye. Amin, amin. Bye-bye. Bye. Wow. Enggak, yang gue pikirin cuman Zunes nih. Zunes bebannya tidur nggak ditambah nyenyak lagi nih. di Zunes. Zunes tidur nggak nyenyak Zunes nih. Ya kayaknya- elah dok. Selalu kena deh Zunes dari minggu kemarin kan di interview kan kena lagi Zunes. Ya elah tidur nggak nyenyak, makan nggak enak nih gimana ya kayak begini sekarang. Oh tenang, karena menang 2-0 kan. Menang 2-0 tidur tuh masih tetap tenang. Apalagi tadi di momen-momen krusialnya nih. Zunes tuh perform banget Om. Sangat sih ya kalau ngelihat pengambilan mungkin dari positioning untuk Zunes sendiri waktu di game pertama juga dengan Hayabusa, di game kedua juga Lancelot-nya pun masih tetap bisa main dengan cukup nyaman ya. Tanpa Fury Hammer bahkan ya untuk versi tadi kita melihat adanya War X juga. Tapi so far ya dari Zunes-nya follow up-nya nih yang dicari yang selalu ada. Waktu di depannya ada si Brin dia bisa follow up buat dapetin poin kill Babulu. Yap, sementara itu ini dia player of the match. Idok dengan segala inisiasi yang dia lakukan. Bahas soal Idok ya, yang gue bilang tadi, ini Tigreal ini bukan
bukan pick sekedar butuh heavy CC aja. Ini pegangan Idok, Franco, Tigreal itu udah hero hafalannya lah. Cuma gue ngeliat dari gerakannya Navi sebenarnya tadi memberikan perlawanan yang lumayan banget Om. Ya. Gue sangat sih ya, cuman memang secara kolektif play-nya nih terlalu banyak mungkin untuk crowd control juga nih yang didapetin dengan Arakyu tadi. Fresh-nya punya sisi, terus juga tadi dengan Tigreal yang tinggal implosion juga akan meng-cancel Andoryu. Bahkan tadi Andoryu waktu mau masuk ke belakang, kena flow dari range-nya juga, dia langsung kena stun dia, gak bisa kemana-mana untuk lanjutin lagi. Jadi memang untuk Joy, pemilihan dari Joy ini lumayan high risk ya, kalau memang bisa masuk lewat belakang pastinya akan sangat enak. Tapi kalau gagal, dia akan bisa dipunish juga untuk Joy-nya dengan gampang. Dan kita melihat RRQ yang cukup nyaman sih, terutama Toy-nya juga yang selalu bebas. Dari landing phase-nya dia, dan bahkan pertukaran-pertukaran dari RRQ lah yang mungkin sangat fokus di game yang kedua nih Bapak. Iya. Bahkan mekanik dari Andoryu ini sangat-sangat dahsyat loh. Kayak tadi kita lihat Dahsyat. momennya di mana Andoryu versus Zunes dan dimenangkan sama Andoryu loh. Nah ini nih momen Idok. Wah, selalu ada follow up. Ready pasti. Wah, Real semua dengan ready di strike. belakang. Semua. Selesai. Tapi itu yang memang kita lihat. digocek. Loh. Gak bisa. Nggak bisa. Sementara dari itemization-nya seperti apa nih kira-kira? Oke. Dari build itemnya jelas dengan tertinggal ya Navi, mereka tidak terlalu menyelesaikan item-itemnya juga. Tapi rest, satu Fury Hammer nih akan mengangkat semua damage-nya dia juga. Hit dari Lancelot untuk Zunes sendiri ada War Axe, Tough Boot, dan juga Brute Force menjadi paketan nih sekarang. Belum lagi masih ketambahan juga dengan adanya Queen Swing yang di-build. Jadi sangat sakit lah ya. Queen Swing pun bahkan ada cooldown reduction kan nanti. Plus masih ada juga dari Malefic Row dan juga Endless Battle. Full item dari Lancelot yang mengacak-acak bagian belakang, dan Apro lagi-lagi tidak sanggup untuk berkutik ya, atau bisa memakan begitu banyak damage-nya, terutama dari Idok dengan Tigreal-nya. Momentum dengan penggunaan dari Implosion yang digunakan dengan Idok di follow up dengan range dengan full item damage juga. Dan mungkin dari Andoryu tadi yang kalau kita lihat first itemnya dia langsung menuju ke concentrated energy ya. Berarti tanpa apa nih tadi? Tanpa Starlium ataupun bukan tanpa adanya Genius One misalnya kalau mau dipakai. Jadi banyak build untuk Joy. Dan ya memang agak sedikit berbeda ya dari Cars yang tidak bisa menahan damage yang besar ya. Pasti ini sangat jelas dengan item difference tadi yang sudah kita saksikan juga. Dari emblem setnya Idok dengan firmness yang dipakai dan pull yourself together jadi senjata utama untuk adanya flicker plus juga implosion. Dan masih dengan kondisi di mana Ukir sendiri meskipun dia punya Wilderness of Blessing tapi hanya di early game kita melihat adanya impact yang diberikan dari Ukir, sisanya ya masih menunggu untuk Abyssal Arrow yang kena atau bahkan dengan eksekusi ketika dia maju untuk mempanis lawan-lawannya di depan lane. Ya mungkin gue ngeliat dari XP lane-nya yang bukan badan juga sih Om, makanya kayak mereka minim vision. Dan gue ngeliat rata-rata ya untuk Joy ya memang ini Joy yang beda lagi nih, untuk first itemnya dia pakai concentrate. Cuma kalau misalkan pakai Starlium biasanya talent satunya Rapture. Nah bedanya kalau pakai Genius biasa talent satunya itu Inspire. Tapi kalau yang Beda tadi ya? dia udah pakai Rapture dan dia nggak pakai Starlium. Cooldownnya sebenarnya lumayan lama tapi ketutup semuanya sama Temporal Rain di talent ketiganya Om. Ada juga dan mungkin mengincar sustain-nya kali ya dengan concentrated buat di awal-awal. Karena ya balik lagi mereka nggak punya terlalu banyak EXP yang bisa nahan badan terlalu lama juga di barisan depan.